Kita semua kan pengen termotivasi ya, pengen ngerasain yang namanya pencapaian. Tapi seringkali ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang nentuin apa yang kita anggap berharga dan kenapa kita mau berusaha. Nah yuk kita bongkar bareng-bareng, apa sih sebenarnya yang bikin kita terus maju? Kutipan ini, aduh, rasanya relate banget ya. Ini kan inti dari masalah kita semua, yang namanya menunda-nunda. Kita tuh tahu banget apa yang baik buat kita buat jangka panjang. Olahraga, nabung, nyelesain proyek yang susah. Tapi ya ampun, sofa sama nonton serial baru tuh kayaknya jauh lebih menggoda saat ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita ngejembatenin antara apa yang kita pengen capai di masa depan sama apa yang kita rasanya pengen lakuin sekarang juga? Ternyata nih, jawabannya mungkin bukan cuma soal tekad, tapi soal cara kita memandang usaha itu sendiri. Perjalanan buat memahami motivasi ini ternyata dimulai dari sebuah pengalaman yang sangat pribadi dan jujur aja menyakitkan. Dan kisah inilah yang jadi dasar dari serangkaian eksperimen cerdas yang bakal kita bahas. Coba bayangin deh, kita harus nyuntik diri sendiri pakai obat yang efek sampingnya nggak enak 3 kali seminggu selama 1,5 tahun. Semua pasien lain di penelitian itu nyerah di satu titik, tapi Ariely, dia enggak. Apa ya rahasianya? Dan triknya ini cerdas banget. Dia nggak cuma ngandelin manfaat kesehatan jangka panjang aja. Dia menciptakan hadiah yang bisa langsung dinikmati. Jadi setiap kali dia nyuntikin obat, dia langsung nonton film. Otaknya jadi terkondisikan untuk menghubungkan rasa sakit sesaat dengan kesenangan sesaat. Yang pada akhirnya, yaitu ngebantu dia mencapai tujuan jangka panjangnya. Kisah pribadi tadi memicu sebuah pertanyaan. Seberapa kuat sih makna dalam memotivasi kita, bahkan dalam skala kecil? Buat ngujinya, para peneliti ngerancang sebuah eksperimen yang simple tapi brilian. Pakai Lego. Aturannya sederhana aja. Peserta bakal dibayar $2 buat Bionica pertama, terus $189 buat yang kedua, dan seterusnya. Turun 11 sen setiap kali. Mereka boleh berhenti kapanpun mereka ngerasa bayarannya udah nggak sepadan lagi sama usahanya. Nah, disinilah eksperimennya jadi menarik banget. Ada dua kondisi yang beda banget. Di kelompok bermakna, setiap bionicle yang selesai ditaruh di bawah meja jadi kayak ngebangun koleksi pencapaian gitu. Tapi, di kelompok Sisyphus, yang namanya diambil dari mitos Yunani tentang mendorong batu ke atas bukit selamanya, robot yang baru selesai langsung dibongkar lagi di depan mata peserta buat dipakai lagi. Kalau dipikir-pikir, selama bayarannya sama, harusnya nggak ada bedanya kan? Peserta kan dibayar buat ngerakit, bukan buat hasil akhirnya. Tapi, emangnya psikologi kita bekerja sesederhana itu? Hasilnya luar biasa. Kelompok bermakna ngerakit hampir 50% lebih banyak robot. Mereka terus aja kerja bahkan pas bayarannya udah kecil banget. Karena didorong sama perasaan pencapaian kecil ngelihat koleksi robot mereka nambah. Sebaliknya, kelompok Sisyphus kehilangan motivasi jauh lebih cepat. Jadi, poin pentingnya di sini, ngelihat hasil kerja keras kita dihancurin di depan mata, itu ternyata benar-benar bikin demotivasi. Bahkan, mereka yang awalnya suka banget ngerakit Lego, jadi hilang semua semangatnya di kondisi Sisyphus. Jadi, makna, sekecil apapun itu, adalah pendorong yang luar biasa kuat. Oke, kita udah lihat gimana makna yang dikasih dari luar bisa memotivasi. Tapi, gimana kalau kita sendiri yang menciptakan makna itu? Mari kita lihat gimana usaha kita sendiri bisa jadi sumber nilai yang paling kuat. Anda tahu kan perasaan itu? Raknya mungkin agak miring, satu baut mungkin hilang, tapi Anda ngelihatnya dengan penuh kebanggaan. Ini bukan cuma rak buku, ini rak buku Anda. Ternyata ada fenomena psikologis yang menarik di balik perasaan ini. Ya, ini dinamain sesuai dengan raksasa furnitur itu karena mereka contoh yang sempurna. Dengan bikin kita ngerakit produk mereka sendiri, mereka nggak cuma hemat ongkos kirim loh, tapi secara nggak sengaja bikin kita lebih cinta sama furnitur itu. Usaha yang kita keluarin jadi cinta. Eksperimennya cerdas. Satu kelompok, kita sebut aja para pencipta, dikasih instruksi buat melipat origami jadi katak atau bangau. Tentu aja hasilnya jauh dari sempurna. Terus mereka ditanya mau nawar harga berapa buat beli kreasi mereka sendiri. Peneliti terus nunjukin origami amatiran ini ke kelompok lain, non-pencipta, dan nanya berapa harga yang pantas. Rata-rata mereka nilainya cuma 5 sen. Ya wajar, mereka kan ngelihatnya apa adanya, kertas yang dilipat dengan canggung. Tapi coba lihat ini,
Para penciptanya, orang-orang yang udah berjuang lipat kertas itu, mereka bersedia bayar rata-rata 23 sen. Hampir 5 kali lipat lebih tinggi. Mereka nggak cuma lihat kertas, mereka lihat usaha, keringat, dan sedikit dari diri mereka sendiri di lipatan-lipatan itu. Dan ini bagian yang paling bikin kaget. Waktu para non-pencipta disuruh menilai origami yang dibuat oleh seorang ahli, mereka nilainya rata-rata 27 sen. Perhatiin deh, angkanya deket banget sama penilaian para pencipta terhadap karya amatiran mereka sendiri. Inilah kekuatan dari efek IKEA. Usaha yang kita curahkan nggak cuma ngubah objeknya, tapi juga ngubah persepsi kita terhadap nilai objek itu. Rak buku yang miring itu, di mata kita, benar-benar jadi sebuah karya seni. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Eksperimen-eksperimen ini ngungkapin beberapa kebenaran yang mendasar banget soal sifat manusia dan hubungan kita dengan usaha. Semua ini intinya ada di 4 hal sederhana. Pertama, usaha itu sendiri yang menanamkan nilai pada apa yang kita lakukan. Semakin sulit kita kerja, semakin kita cinta. Terus, kita sering salah kira, nganggap orang lain bakal ngelihat kreasi kita seindah kita melihatnya. Dan yang paling penting, kalau kita nggak pernah nyelesainnya, rasa cinta itu nggak bakal pernah muncul. Ini ide yang radikal loh. Kita kan hidup di budaya yang terobsesi sama efisiensi dan kemudahan. Kita pengen segalanya diterjain buat kita. Tapi penelitian ini nunjukin bahwa dengan menghindari usaha, kita mungkin juga ngehindarin sumber kepuasan yang paling dalam. Jadi ini pertanyaan buat Anda. Mungkin dengan ngerakit sendiri furniture itu, atau nyoba resep yang susah, atau ngerjain proyek yang menantang di kantor, di mana Anda bisa secara sadar milih jalan yang lebih sulit. Bukan buat nyiksa diri, tapi justru buat dapetin cinta dan makna yang lebih dalam dari hasil akhirnya.